Dan pemirsa masih bersama kami di Talk to iNews dan kita akan kematian Wayan Mirna diduga akibat ditemukannya zat sianida dalam kopi yang diminum korban. Namun apakah sebenarnya zat sianida tersebut dan efeknya terhadap tubuh? Berikut liputan kami. Sianida biasanya ditemukan pada singkong yang beracun. Sianida merupakan racun yang paling mematikan dan dapat merusak saraf sentral serta saraf otot. Dampak yang dihasilkan dari racun sianida tergantung dari jumlah paparan dan cara masuk melalui tubuh. Racun yang masuk berpengaruh pada jantung dan otak. Paparan dalam jumlah kecil mengakibatkan nafas yang cepat, muntah, serta detak jantung meningkat. Sementara paparan sianida dalam jumlah besar menyebabkan kejang, tekanan darah rendah, detak jantung melambat, gangguan paru, gagal nafas, hingga korban meninggal dunia. Dan jika kematian terjadi biasa dalam waktu 4 jam karena terhentinya fungsi sistem pernafasan. Dan masih bersama saya Profesor Agus Prodianto dan Profesor Erlangga Masdiana. Profesor, kalau kita melihat racun sianida, ternyata di alam bebas ini juga terdapat racun sianida seperti di asap knalpot meskipun lebih banyak karbonnya, dan juga tadi di singkong. Singkong, betul. Dan kadang-kadang kalau untuk cara-cara tertentu itu dipakai spray ya, dipakai untuk yang bentuknya spray ya. Jadi itu menyebabkan masuknya lewat pernafasan. Artinya sebenarnya tubuh kita masih bisa menerima sianida asalkan jumlahnya tidak melebihi batas yang ditentukan, seperti itu. Jadi itu yang dikenal sebagai bukan keracunan yang akut biasanya ya. Jadi tipe-tipe yang ada di lingkungan kan masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak dalam jumlah besar sekaligus dan langsung masuk ke dalam tubuh itu yang menyebabkan kematian yang akut, yang mendadak. Yang kalau yang di lingkungan tuh biasanya yang kronis. Oke. Profesor Erlangga, seberapa sering racun seperti ini dipakai untuk menghabisi nyawa seseorang? Memang kalau di situ seberapa ya ukurannya nggak bisa kita ukur ya. Kasus kejahatan itu kan macam-macam, ada berbagai macam cara orang untuk membunuh ya. Membunuh yang kalau misalnya hubungannya adalah hubungan yang lebih kepada personal, biasanya menggunakan zat-zat beracun bisa ya, karena memang relatif resikonya juga tidak terlalu berbahaya ya, tidak terdeteksi oleh korban kan gitu. Tapi kalau tidak terdeteksi oleh korban, tetapi sangat mudah terdeteksi ketika di otopsi, ada apa di lambung maupun ada apa di dalam hati orang yang bersangkutan, seperti itu ya? Betul, tapi memang ada orang yang memang kan tidak tahu bagaimana caranya orang untuk bisa menghindari dari berbagai macam jejak-jejak ya. Ada memang para pelaku kejahatan yang pandai untuk menghapus jejak, tapi ada memang orang karena memang tidak tahu bagaimana cara untuk menghapus jejak, kemudian orang menggunakan cara-cara yang sebenarnya klasik. Apakah ketika kita ingin memakan atau meminum sesuatu dan kita merasakan atau mencium bau yang tidak lazim dari makanan tersebut, apakah apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang akan memakan makanan tersebut, dokter? Apakah ada bau khusus atau bau khas dari sianida? Mestinya gini, orang ketika berinteraksi, ya, apakah dia akan menjadi korban atau tidak menjadi korban, itu mestinya harus waspada dengan siapa saja. Bagaimana cara misalnya masyarakat, orang awam seperti itu misalnya menemukan kejanggalan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus bisa menjadi langkah-langkah preventif agar yang bersangkutan tidak menjadi korban? Kalau ada sesuatu yang aneh, sebaiknya kemudian berpikir ulang atau withdrawal, ya, atau menghadapi orang itu dengan tenang. Nah, orang seringkali kan ketika berhadapan dengan orang itu kan seringkali kan panik, ya. Lalu kemudian menyebabkan bahwa peristiwa kejahatan itu makin serius. Tapi ada yang withdrawal, biasanya orang yang withdrawal itu lebih selamat ya dibandingkan dengan ketika orang menghadapi dengan kepanikan. Nah, ada juga orang yang begitu sangat tenang atau tidak penuh dengan curiga. Nah, ini yang seringkali konyol, dimanfaatkan atau yang sangat mungkin untuk bisa menjadi korban ya. Jadi sebaiknya menurut saya ya, bahwa kalau ada sesuatu yang janggal,
entah itu terkait soal zat beracun, entah terkait dengan perilaku manusia, sebaiknya memang kita harus waspada dan kemudian tidak melanjutkan interaksi, ya, tidak melakukan hubungan-hubungan yang lebih lanjut kan gitu ya. Apakah ada bau khas dari sianida ataupun arsenik misalnya? Itu juga ya, kalau orang, tapi kan seringkali orang itu yang menjadi korban kejahatan itu kan tidak tahu bahwa dia berada dalam ancaman kejahatan kan gitu. Nah, orang seringkali menghadapi bau-bau yang aneh-aneh ya, yang menganggapnya itu bahwa biasa, apalagi ketika kita ada di sekitar kita bau-bau yang memang aneh, masuk tempat sampah dan lain sebagainya, kan itu juga dianggap biasa ya. Atau misalnya di gedung-gedung tertentu yang baunya aneh-aneh, yang dari spray atau dari zat-zat tertentu, dan itu juga dianggap biasa. Nah, seringkali hal-hal yang bau-bau yang aneh tadi juga orang menganggapnya bahwa ini peristiwa yang biasa, tidak ada sesuatu yang luar biasa kan gitu. Artinya ada sifat permisif yang justru menjadi bumerang bagi orang yang bersangkutan, seperti itu. Yang prinsipnya bahwa orang itu nggak boleh permisif ya, bahwa dia senantiasa berada dalam ancaman kejahatan Dimanapun dan kapanpun. Betul. Nah, kalau kita ingin mengungkap kasus ini, tentunya akan juga dimulai dari orang-orang terdekat, orang-orang yang terakhir bersama korban. Seperti apa kira-kira arah penyidikan dan penyelidikannya, Profesor? Kalau itu sih sebenarnya adalah kompetensi dari pihak kepolisian. Ya, jadi bukan kompetensi kita, karena memang kita di luar, di luar itu. Jadi saya yakin bahwa pihak kepolisian tahu bagaimana cara merunut ya kasus-kasus yang ada, sehingga kemudian dapat mengambil kesimpulan bahwa kasus ini ada beberapa ya, atau kalau di kedokteran itu ada diagnosa kemungkinan yang alternatif, oh ini karena begini. Dan tidak itu ada peristiwa yang berdiri sendiri, Profesor ya? Terus terang bahwa bukan hanya kasus kejahatan saja. Kasus kejahatan, jadi seorang Mirna dia dibunuh, tidak akan pernah mungkin pembunuhan itu terjadi langsung terhadap Mirna, tapi ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi, entah itu interaksi dia dengan orang lain, entah itu interaksi dia dengan keluarga, atau misalnya interaksi keluarga dengan pihak lain, atau barangkali mungkin dia yang menjadi target dari pihak-pihak tertentu. Itu yang akan menjadi pengungkapan, fokus pengungkapan dari polisi. Adakah kasus serupa seperti Mirna sebelum ini di Indonesia, Profesor? Kalau untuk penculikan atau misalnya untuk anak-anak ya, biasanya ini kan sebenarnya Mirna itu adalah orang yang masih relatif masih muda ya, dapat diduga bahwa konflik juga tidak terlalu serius ya. Karena mengingat usianya masih muda tadi ya, karena muda, biasanya karena kemudaan seseorang itu biasanya terkait dengan seberapa ya tinggi intensitas interaksi dia dengan orang lain ya. Kecuali dia memang masuk di dalam kelompok tertentu yang memiliki resiko tinggi. Ya, kalau resiko tinggi kan berbahaya, misalnya dia masuk di dalam jaringan tertentu, sindikat tertentu, yang kemudian dia bisa menjadi target dan itu berada dalam sebuah ancaman kan gitu ya. Tapi tapi kan kita tidak tahu Mirna ini terlibat di dalam organisasi apa, ya, atau interaksi dia, peer group dia dengan siapa. Ya, atau dia melakukan bisnis, hubungan-hubungan bisnis dia dengan siapa. Kalau misalnya dia melakukan hubungan bisnis, misalnya jual beli narkoba, itu tentu resikonya tinggi kan gitu ya. Boleh jadi mungkin dia tahu banyak ya rahasia-rahasia yang kemudian dia menjadi target pembunuhan kan gitu ya. Ya, jadi ini dapat disimpulkan menjadikan penyebab peristiwa itu terjadi kan gitu ya. Itu yang harus dilacak seperti itu ya. Nah, dan pemirsa, seberapa aman sebenarnya manusia mengkonsumsi kopi, dan benarkah kopi bisa menyebabkan kematian? Talk to iNews akan segera kembali usai pariwara.